ini Nikon Z-R, kamera kolaborasi pertama antara Nikon dengan Red. Tapi sebenarnya kalau mau dibilang kolaborasi juga, Red kan udah dibeli Nikon. Berarti ini sebenarnya... Intinya ini adalah kamera sinema pertama dari Nikon yang katanya sih bakal jadi FX3 killer. Dan untuk tahu itu benar atau enggak, kayaknya cara paling gampang ya kita tanya ke seseorang yang setiap hari pakai FX3. Tada. Kamera apa nih? Nikon. Ini gede banget layarnya. Nah itu dia kesan otak gue, sengaja gak mau bilang apa-apa biar lu. Iya gede banget. Nyalainnya gimana nih? Oh ini full frame atau apa ya? Full frame. Full frame tapi ini APS-C lensanya. Iya. Iya, lensa 11 nih. Nah, lensanya ketinggalan. Oh, jadi kayak ada ininya ya, samping-sampingnya ya. Vinyet-vinyetnya. Iya. Oh, asis. Bagus sih. Mana nih gantinya nih? White balance. Oh, di sini. Oke, ini touchscreen. Oh, touchscreen. Ini berapa juta nih harganya? Nah, belum keluar, tapi katanya sih 39.900. Saya 39 juta. Oh, lu dipinjemin? Dipinjemin, belum launching. Belum launching. Ini kamera buat apa ini? Maksudnya saingan sama siapa? Nah, itu dia. Ini tukar dulu nih. Oh, dia mau tuker lensa dulu biar ini. Biar dulu ya? Ya, full experience. Oh, gue kira emang sengaja pakai lensa begitu. Lensa apa tuh? Pakai kayak gini biar ada wingnya. Oh, sebenarnya biar kecil aja sih lensanya. Oh, ini lensa dari Nikon juga nih? Dari Nikon juga. Kenapa tiba-tiba Nikon keluar kamera begini anjir? Iya, gue juga kaget, tapi menarik. Nah, 39 juta sih males banget. Wih, FX kan lebih mahal kalau lu nggak Kalau beli. Iya. Oh, ini zoom. Bagusan yang tadi lensanya. Iya, lebih dapet ininya loh. F4 sih. Ini kayak Oh, ini F4. Wah, tapi zoomnya gila banget, 70 nih. Kok fokusnya nggak ini sih? Susah nih fokusnya dibandinginnya sama FX3. Iya, susah banget. Susah banget nih. Apa yang bikin ini spesial? Sejak Nikon sama Red gabung, ini kamera pertamanya nih. Oh, Nikon sama Red kamera itu. Red kamera itu. Jadi ini bisa nih Nikon RAW lagi, bisa Red RAW internal. Oh, pakai buat apa ini? Nah, itu dia. Kesan pertamanya gimana nih? Layarnya gede sih, itu yang bikin langsung beda ya. Terus ini nggak ada gripnya nih. Nah, itu tuh kesan pertama gue juga. Iya. Layar semua belakangnya ya? Layar semua ya. Tapi ini gripnya gede juga. banget sih bodinya. Sayang banget nggak ada gripnya ya. Gripnya ya? Iya. Ntar mungkin ada pakai rig gitu. Setahu gue small rig udah bikin tuh. Padahal kan gripnya. belum launching ini tapi katanya. Nah, gue juga nggak tahu. Tapi mereka dapat bocoran kali. Wah, fokusnya kemana-mana nih. Pasari nih. Siapa Pasari nih? Terus buat saingan sama kamera apa? Nah, coba tebak. Kan lu udah megang-megang silas. Iya. Harganya udah tahu. 39 ya harganya. 39. 39 buat sama A7S3, A74. Enggak, A74 kayak enggak sih. Kayaknya A7 kurang dikit. A7S3 ya? Mereka sih FX3. FX3, oh mau FX3 Berat ya. saingannya. Sulit sih ngalahinnya. Bodinya ya? Bodinya kayak FX3 walaupun kotak tapi kayak lebih enak. Ada giniannya ya, ada giniannya. Menang layar doang sih, jujur. Iya, ngandelin internal sih. Kalau buat syuting sendiri kepake sih. Oh iya, kemarin pas syuting Iya. di situ, wah gila. Internal ini recordingnya. Internal recordingnya maksudnya. Masuk Iya. ke menu gimana ya masuk ke menu? Itu yang tanda 3 tuh. Tanda 3. Oh ini menu. Itu terus ke menu. Oh sini. Oh menunya begini. Bisa pakai joystick juga. Iya kurang intuitif ya. Maksudnya di sini pegangannya nggak yang bulat gitu loh. Iya. Iya kurang nih. Bagus sih warnanya. Layarnya sih maksudnya UI-nya bagus. Cuman ini pertama kali gue pakai Nikon. Gue Oh sama, gue juga nggak pernah. Ini pertama kali gue megang kamera Nikon nih. Kemarin gue juga kayak orang dodol banget. Tetap sini fokusnya kocak sih. Coba kalau gue ganti ke foto. Oh, oke. Coba kalau gue ganti mode fokusnya. Agak kurang ya. Apa ya suaranya? Iya suaranya coba ganti. Elektronik soalnya. Nggak ada mechanical. FX3. Nah itu tuh gue juga. Ya mungkin bisa ya, mungkin nggak tahu juga. In Thailand. Berarti ini unit review nih? Unit review. Nggak, yang spesial apa gitu? Red RAW-nya. Oh Red RAW-nya. Red RAW. Sorry, dia ada 3 mode RAW. Red, Nikon, sama ProRes RAW. 6K. Tapi kayak nggak bakal kepake untuk keperluan gua sih ya. Nah, iya. dia bilang untuk FX3. Tapi sebenarnya kalau gua pegang-pegang, gua pakai, kayaknya sebenarnya lebih buat gantiin ZV-1 nggak sih? Mendingan gue ZV-1, Nah, lebih gue juga murah. kira gitu. Ya. Mendingan ZV-1. Udah, oh ini paling wide-nya segini. 24. 24 segini.
layar gedenya doang sih jujur yang unggul ya. Yang menarik ya. Yang menarik, sisanya mah enggak sih. Ini buat syuting sendiri sih sangat kepake ya. Kemarin jadi pertama kalinya Reels gue di shoot dengan 5,4K. Berapa Oh tuh? iya, 5,4 tuh yang 4:3 itu ya? Enggak, dia nggak ada open gate. Oh nggak ada open gate. 5,4K anjir. Buat apa? Kan dikompres juga kalau di Instagram mah. Betul. Ini ada ininya. Ini udah pakai shutter angle, pakai Asus H265 10 bit, Oh, RAW-nya 12 bit. 12 bit. Ya elah buat konten gue mah nggak kepake banget. Kayak 12 bit buat apa? Pas gue coba edit, aduh gue belum upload videonya. Kelihatan kecil banget. Lu biasa lihat gak sih di baju-baju tuh kayak ada artefak. Nah, itu oh ya artefak. Biasanya di tembok artefak. Oh iya. Itu juga. Nah, gitu-gitu nggak ada tuh. Nggak ada. Tapi kayak terlalu berat gitu loh. Kayak artefak itu kan bisa diakali dengan lighting lo sebenarnya. Iya. Lu bikin bener-bener rata gitu kan. Iya. Ya mungkin buat yang emang fansnya Nikon sih, yang buat pemakai Nikon sih kalau buat yang pakai Nikon ya. Gua pakai Sony FX3. Hah? Ini mau Sony FX3. Iya. Oh, sama itu yang lu lihat tadi, ada adaptor Sony ke Z. Oh. Jadi kalau kayak kita nih, gua lupa sekali ya. Nggak usah ini aja. Ini apa nih? Itu dari ini mah tutup ininya. Iya. Ini Mega Depth namanya adaptornya. Jadi lu bisa Nikon kebalik ya muternya. Jadi lu bisa pakai lensa-lensa Sony lu ke sini. Jadi nah marketnya nih kayaknya marketnya adalah orang yang pengen nge-convert terus lo nggak perlu jual semua. Iya, kayak nih cocok kayak gue sama Nikon. Nah, lu bisa beli bodinya doang sama ini. Ya tetap aja harus nyobainnya 39 juta dulu. Nah, itu sih. Berat ya? Berat sih. Enggak sih gue sih. Enggak berat sih. Iya, gue sekarang lagi pengen nyari kamera buat kamera live streaming. Soalnya kalau pakai FX3 overkill. Menurut gue terlalu overkill. Gue kan ada GX85, Lumix GX85. Masih ada. Itu tapi udah lama banget. Nah, tapi sebenarnya bisa ditune ke streaming. Buat streaming bisa. Kan gue ada capture card. Pas gue cek, gue kira kan HDMI ke Type-C. Ternyata HDMI ke micro yang B. Terus gue beli lagi nih, beli kabel HDMI-nya dulu. Sebelum gue beli dummy baterainya, gue cobain dulu. Kalau koneksinya bisa, baru nanti gue coba beli dummy baterai. Terus habis itu gue coba streaming. Kalau oke, udah gue nggak perlu cari kamera buat streaming. Jadi nggak usah pakai FX3. Iya. Sebenarnya kan nggak apa-apa juga. Iya, cuman kayak ngapain banget. Sayang ya. Terlalu sayang gitu loh. Iya. Tapi G85 tuh autofokusnya GX85. GX85. Kalau G85 kan beda lagi tuh. Ada yang berapa? GX8 juga beda. GX80 ya, lupa gua. Tapi GX80 itu Micro Four Third juga? Micro Four Third yang punya gua. Terus jadul, dia nggak bisa pakai aplikasi Lumix yang paling baru. Bisa pakai yang sebelumnya, yang Image App itu. Iya. Terus nggak ada Bluetooth ya, pakai WiFi connection gitu. Kocak dah. Wah. Udah berat, padahal gue belum kasih tahu nih kekurangan yang lainnya. Ada kekurangan apa lagi? Ini kan bodinya compact banget nih, kayak yang lu lihat ya. Iya. Berarti HDMI-nya. Slot-slotnya nih. Iya. Ya, micro. Lah, ribet banget. Nah, itu sama ada headphone. Mending ini Lumix S9 sekalian. Bodinya mirip-mirip, lebih kecil lagi. Ada warna-warnanya lagi. Kayak warna hijau ya bodinya. Iya. Lebih kayak mainan ya? Lebih kayak mainan ya, tapi itu 20 jutaan. Gila. Kita kan nggak nyampe deh sekarang. Hah, sumpah? Serius. Wah, ada yang mau ganti lagi nih. Nggak ganti. Nambah? Kalau ganti mah gue pasti ke yang lebih ini dong. Oh iya, benar. Apa namanya? Nambah. S9 Lumix. Terakhir masih 20-an deh. Body only ya nih. Oh, udah 19. Ya kan? The kit lagi 19. Oh, tapi kalau buat streaming sih overkill sih. Sama dia kayaknya gampang overheat gak sih? Nah itu. Tapi kalau pakai dummy baterai mah harusnya enggak ya. Aman lah. Nah, ini dia. Apanya? Baterainya? Slotnya dual. Enggak, baterainya sih surprisingly lumayan bagus ya, walaupun mana dual slotnya? Nah, yang pertama Type B, yang kedua micro SD. Ngapain ya? Kayaknya berat ya. Terus harusnya di samping lebih enak. Itu. Kalau masih di bawah tuh kayak kamera jadul anjir. Betul, kayak 6.000 berapa? Ya 6.400 ya. 6.400 gue pernah punya. 66 juga gue pernah punya. Itu udah di samping tapi kan. 66 udah di samping, terus baterainya udah baterai A73 yang gede. Iya. Ini sih. Kayak berat gak sih kalau lu bilang ini kamera cinema tapi pakai micro SD? Enggak sih. Iya. Gue sampai nyari tahu. Kan tadinya ini gue pengen coba micro SD-nya. Gue cuma liatin. Lu tahu merek Vigen gak sih?
Vegan tahu. Yang Ini jadul udah lah. lama banget, jadul Gua banget. cuma ada, aduh, ini bisa kagak ya? Kalau gue pakai meledaknya nih. Gue pakai SD card di Action 5-nya, Action 5 gue dulu. Kalau gue coba, oh bisa ternyata. Jadi Ini paling gue nyari kamera, body kamera di bawah 10 juta kalau GX85-nya nggak bisa nih. Oh, buat Soalnya lensanya kan gue ada streaming. tuh, MFT-nya Lumix ya. Gue cari lensanya satu juga masih body. ada. Hah? Lensanya masih ada juga. Nggak beli, sekalian beli lagi. sekalian. Jadi emang cuman satu kamera sama body sama lensa doang. Jadi kalau misalkan streaming yang nggak lancar pakai itu, beli body only Lumix apapun lah di bawah 10 juta. Oh, kenapa? Iya. Oh, kenapa? Tapi yang Karena udah ada lebih baru. lensanya. Yang lebih baru. Kenapa Lumix? Hah? Lumix gue suka banget sama ininya karena tajam banget image quality-nya. Oh. Gue pernah waktu itu rekam video tahun 2017 pakai GH5S ya. Oh, iya. Sampai sekarang gue full HD-nya aja, gue adu lawan 4K-nya Sony, tetap masih- lebih tajam menurut gue, Oh. jauh banget. Pertimbangannya itu doang sih. Buat streaming cocok ya? Buat streaming gue nggak pernah pakai karena selalu pakai Sony kalau streaming. Nah, terus Cuman kenapa gue udah pernah pakai ya buat streaming. Oh, si Sony Emang- udah pernah pakai. Udah pernah. Nah. Cuman yang ini nanti buat streaming. Kalau yang Lumix, nggak buat bikin konten biasa. Cuman kalau gue pengen bikin konten bisa jadi second cam. Enaknya gitu. Kalau gitu kenapa nggak beli Sony lagi biar gampang warnanya? Nggak penting-penting amat. Kalau second cam nggak perlu sama-sama banget menurut gue mah. Oh. Karena pasti beda. Type shotnya juga bakal beda banget. Orang juga kalau misalnya Nggak, pindah nggak. nggak bakal yang, oh iya gitulah. Lumix ya? Ada. Lumix. Ada paling GX9 versi lebih barunya kayaknya. Atau berapa gitu. Ntar gue cari-cari dulu tapi. Menarik. Atau ya kamera yang udah ada lensanya aja sekalian. Oh, Yang kamera kayak built pocket ini gitu kamera ya. pocket gitu buat streaming. Coba kali gue cari. Daripada webcam tuh mau sampai 3 juta, 5 juta. Tetep kurang ya. tetep webcam, tetep kurang sih menurut gue. Apalagi ya ini fitur yang mungkin bisa menggoyangkan orang. Apa fitur yang menurut lu dibutuhkan? Oh, dia 32 bit float. Internal dan pakai port. Hah? 32 bit float buat mic-nya. Buat lu pasang external mic, lu colok portnya sama internal. Tapi kan tergantung kalau mic-nya nggak bisa. Nggak ada fitur itu. Dari sini ya bisa. Tapi kan mic-nya nggak bisa. Kalau mic-nya nggak support, Mic-nya cuma jadi ngerekam doang kan? iya. Iya, mic-nya jadi ngerekam terus nggak bisa jadi 32 bit float dong. Nah, ya mendingan beli mic Cari mic sendiri yang bisa bisa. lagi. Iya, cari mic yang bisa. Sama, nah itu yang bikin gua berasa ini buat nyaingin Z1. Dia kan ngasih fitur 32 bit float itu, tapi Iya. dia nggak bisa port XLR. Ya, Nah, percuma. kayak buat konten kreator on steroid gitu gak sih kameranya? Iya. Cuma yang kepake cuma layarnya doang menurut gua. Iya, 4 inch 1000 nits lagi. Kayaknya sama berarti kesimpulan lu nih ya. Buat cinema kurang cinema, buat Kurang, konten iya. kreator Nanggung. terlalu overkill ya. Mau kemana nih? Kayak buat ini gak sih kayaknya? Kalau lu tebak-tebak, kalau gua tebak-tebak, kayaknya buat second cam kalau di produksian paling. Ih, second cam-nya ya mendingan FX 30 atau FX 3. Kalau lu pakai red berarti doang ya. Iya, Ini kalau kepake pakai red ya. iya. Berat kayaknya jadi main Berat, cam. berat. Big cam si cam lah. Iya. Berat. Nyari makanannya sampai di komputer banget nih. Iya, gua biasa gitu. Oh, serius? Iya, beneran kayak gini karena lebih gampang tau. Karena kan gue tahu daerah-daerah di sini. Oh. Jadi gue tinggal lihat kayak kalau tiba-tiba ada yang asing, oh berarti baru nih. Iya. Gue biasa gini milihnya. Oh, Bangladesh. Mantap sih. Bangladesh deket sini, cuman maksudnya Bangladesh mendingan setelah Ini ya. setelah berminyak buat ini ya. setelah main. Selamat malam, habis konten tadi, sekarang kita mau padel. Udah lumayan lama juga nih nggak padel, tapi intinya bukan itu. Jadi aku lagi mau ngetes fitur stereo mic yang ada di internal microphone-nya si Nikon ZR ini. Dia tuh pakai teknologi namanya Ozo Audio. Aku juga belum terlalu ngulik, mungkin nanti Edo di masa depan akan lebih ngulik lagi. Kalau enggak, ya udah. Tapi intinya ya kita mau cobalah fitur stereo si mic ini. Dan seberapa bagus internal mic-nya juga sebenarnya sih. Aduh.
Oke, jadi kemarin tuh contoh yang baik untuk menunjukkan stereonya tuh gimana. Tapi kayaknya sebenarnya bukan contoh yang baik untuk menunjukkan seberapa bagus sebenarnya si internal microphone Nikon ZR ini. Karena tempatnya berisik banget, kipasnya banyak banget di mana-mana. Jadi kita mau ngadep manapun kayak ya bakal berisik. Jadi ini contoh hasil yang bisa kita dapatkan dari internal microphone Nikon ZR. Ini contoh kita ambil di ruangan yang nggak terlalu berisik lah ya. Paling ada suara AC doang. Di luar juga lagi nggak berisik, dan ini microphone kita arahin ke depan. BTW si Ozo Audio itu ternyata nggak bisa kita nyalain kalau kita pakai codec RAW. Jadi kita paling bisa ngerekam di H265 aja nih untuk menggunakan fitur Ozo Audio itu. Dan ini contoh hasil suara rekaman microphone internal Nikon ZR ketika kita pakai codec Red RAW. Dengan settingan yang sama semua kecuali si Ozo Audionya itu. Dan biar nggak penasaran juga, ini kita ngetes Red RAW di 6K di 25 fps. Setelah memakai kamera ini, aku udah mencatat beberapa hal yang aku suka dan beberapa yang aku kurang suka. Kita mulai dari yang aku suka dulu. Screen-nya. Screen-nya tuh enak banget. Ukurannya 4 inch, brightness-nya itu sampai 1000 nits. Terus kita juga bisa nge-calibrate screen-nya sedikit. Jadi kita bisa bikin dia sedikit lebih warm atau ngasih dia tint ke antara ke magenta atau ke hijau itu. Jadi bener-bener, aduh mantep banget screen-nya deh. Semoga screen ini akan jadi sebuah standar baru gitu ya. Berikutnya kodeknya. Kita dapat 3 macam kodek RAW di kamera sekecil ini. Yang pertama Red RAW, A3DNI, terus ProRes RAW, dan NRAW. Ketiga kodek tersebut tersedia di 12-bit, jadi lumayan banget. Berikutnya kamera ini juga support card CF Express Type P yang harganya tuh sangat-sangat jauh lebih bersahabat daripada CF Express Type A. Sony. Terus 32-bit float. Jadi kamera ini, mikrofon internalnya itu mensupport 32-bit float, dan semua mikrofon yang kita pasang, jadi port 3,5 milinya, itu juga support 32-bit float. Buat yang kurang paham 32-bit float, kurang lebih gini. Jadi toleransinya terhadap picking dan sebaliknya itu sangat bagus. Jadi bisa dibilang kita hampir nggak perlu takut sama yang namanya picking. Contoh, gainnya diatur ke paling tinggi. Jadi harusnya ini udah sangat-sangat lebih dari picking, tapi kalau ini jadi ini ngetes 32-bit float di Nikon ZR. Kita pakai mic Sennheiser MKI 400, gainnya diatur ke paling tinggi. Jadi harusnya ini udah sangat-sangat lebih dari picking, tapi kalau ini berjalan dengan baik harusnya bisa ditarik. Lalu berikutnya Z-mount. Karena Z-mount ini flange distance-nya tuh paling pendek, jadi secara teori kita bisa memakai semua macam lensa dan diadapt ke Z-mount. Jadi contoh paling nyatanya ya adaptor Mega Depth ini membuat kita bisa memakai lensa-lensa Sony kita ke kamera Nikon ZR. Bukan cuma ke kamera Nikon ZR sih, ke anything Z-mount gitu. Dan yang mantap selama pengetesan autofocus itu juga berjalan dengan sangat-sangat cukup baik ya lensa-lensa Sony ini di badan Nikon. Berikutnya beberapa hal yang aku nggak suka. Sebenarnya hal yang aku nggak suka nih lebih ke hardware-nya sih. Jadi fisiknya gitu ya. Aku udah catat beberapa biar nggak salah. Yang pertama button-nya. Menurutku tombol-tombolnya ini terlalu dikit. Jadi sering banget aku perlu ganti settingnya via nge-tap touchscreen-nya gitu. Sebenarnya nggak masalah, tapi aku kan jauh lebih prefer kalau ada button untuk setiap menu yang bakal sering kita gonta-ganti. Lalu mounting point-nya cuma satu di bawah. Mungkin ini sesuatu yang akan bisa diselesaikan dengan penambahan cage dari third party nanti ya pas kameranya udah rilis. Berikutnya masalah card slot. Kamera ini tuh support dual card slot. Yang satunya tadi udah kita omongin CF Express Type B, tapi card slot keduanya itu micro SD coba. Dan kalau di micro SD kan itu nggak terlalu cepet ya. Kita tuh cuma bisa ngerekam dengan kodek H265 di 10-bit. Mentok di situ. Kita nggak bisa lebih tinggi lagi dari itu. Jadi ProRes dalam bentuk apapun dan video dengan kodek RAW sama sekali nggak bakal bisa. Kalau menurutku kayaknya sih penggunaannya lebih ke buat Type B-nya tuh buat video dan micro SD-nya kayaknya buat foto. Kayaknya ya. Kayaknya sih bakal penggunaan yang paling efisien tuh untuk seperti itu pembagiannya. Terakhir, penempatan card slot yang ada di bawah, di dekat baterai. Jadi kayak kamera Sony Alpha 6000-an yang zaman dulu itu ya, ada di satu tempat gitu. Dan hal-hal tersebut membuat positioning kamera ini agak unik menurutku ya. Aku dikasih tahu kalau kamera ini tuh dibuat untuk bersaing dengan kamera Sony FX3. Dan biar pemahaman kita sama, gini. FX3 launching price-nya itu 60 juta. Terus si ZV-E1 itu launching price-nya 35 juta. Kamera ini, Nikon ZR, akan launching di harga
39.999 alias 40 juta kembali 1000. Setelah mencoba kamera ini selama beberapa hari dan ngebandingin experience-ku ketika aku memakai Sony FX3 dan ZV-E1, aku malah jadi agak bingung. Secara hasil gambar, menurutku kamera ini sangat bisa bersaing, bahkan mungkin sangat-sangat bisa melebihi si Sony FX3. Kayak 6K retro di kamera yang harganya 40 juta. Hello? Tapi dari sisi user experience, kayaknya agak berat kalau mau bilang ini adalah sebuah kamera cinema. Ketika ergonomik itu seperti ini dan masih pakai micro SD card sebagai slot keduanya. Setelah dijelasin ini tuh dan ngecoba kamera sendiri, aku malahan jadi sangat-sangat yakin kalau kamera ini sebenarnya sangat cocok kalau dibilang ZV-E1 killer. Karena ya itu tadi, harga, ergonomik, dan kualitas gambar yang kita dapat dari kamera ini. Dan hal-hal yang aku sebut tadi, aku bilang aku kurang suka, itu sebenarnya bukan sesuatu yang akan aku masalahin kalau ini akan dianggap sebagai ZV-E1 killer, alias kamera untuk konten / vlogging gitu. Tapi aku paham juga sebenarnya sih dari sisi Nikon, kayak kalau mau bilang ini ZV-E1 killer, yang dimana itu adalah sebuah kamera untuk vlogging, kayak vlogger macam apa yang butuh kodek 6K retro 12-bit dengan 32-bit float sebagai di port audionya gitu kan, kayak siapa? Tapi jujur ketika kamera ini kemarin kan aku pakai untuk konten dan semi-semi vlog gitu ya, ini kamera yang enak banget. Setelah pemakaian yang sebentar ini, kayaknya sementara ini kesimpulan gue tuh kamera ini sangat cocok buat orang yang perlu kualitas gambar tinggi tapi nggak pengen terlalu terlihat mencolok gitu. Kayak kalau kita bawa FX6, Pixis, atau Canon C80 itu kan kayak wow, serius banget nih, gitu kan. Sedangkan kalau kita pakai Nikon ZR ini dan kita pasangin sama lensa kecil, bener-bener nyaru aja gitu. Kayak konten kreator pada umumnya gitu. Tapi tiba-tiba bisa nge-shoot retro gitu kan. Bahkan sekarang konten kreator tuh banyak yang pakai Sony FX3 sebenarnya. Yang sangat-sangat lebih mencolok daripada si Nikon ZR. Itu case pertama yang aku kepikiran kayaknya cocok pakai kamera ini. Lalu berikutnya yang perlu B atau si cam. Ini juga enak banget menurutku. Selain yang emang produksiannya kamera utamanya tuh pakai RED, buat yang pakai brand kamera lain dan pengen nyari B atau si cam, terus pakai kamera ini, kayaknya untuk nyamain warnanya tuh lebih gampang. Terus Nikon ZR ini sebenarnya kamera Nikon pertama yang aku pakai. Jadi waktu nerima sebenarnya aku agak sangat-sangat bingung. Kalau yang sempat nonton konten di Instagramku, ada yang sebenarnya aku pengen nge-shootnya sore gitu, tapi karena aku ngulik kameranya dulu, akhirnya jadi terlalu gelap. Tapi ya udahlah, itu pengalaman pertama. Itu nge-shootnya di H265 5,4K. Lalu di video sebelum ini yang aku ngebahas dua lensa favoritku untuk YouTube dan traveling, di bagian talking head yang terakhirnya itu yang udah di studio ini, itu direkam dengan retro 12-bit 6K. Lalu bagian talking head sekarang ini, yang ini di studio ini juga 6K retro. Yeay. Jadi mari kita main tebak-tebakan. Berapa besarkah file bagian talking head ini? Dan itu juga hal yang perlu dipertimbangin ya kalau ada ketertarikan untuk mengambil kamera ini. Karena kodek RAW sangat-sangat besar. Kemarin aku juga sempat ngetes file 1 menit, size-nya sekitar 10 GB kurang lebih. Jadi sekarang aku pakai CF Type B yang ukurannya 512 GB. Yang kesannya kayaknya banyak banget gitu ya 500 GB. Tapi kalau kita rekam di kodek RAW itu nggak nyampe 1 jam itu. 45 menit pun kayaknya agak ngepas banget. Ya, mentok 45 menit lah. Jadi, CF Express Type B sebesar 512 GB bisa kita pakai untuk merekam kurang lebih 45 menit. Ya, mungkin lebih dikit lah, 48-49 menit bisa lah. Jadi memang kameranya murah, tapi ya siap-siap. Editing mau nambahin dikit, tadi tuh aku ngomong kayak sekedar lewat aja gitu. Padahal ini suatu hal yang menarik banget. Jadi aku lagi pakai adaptor mega depth-nya sebenarnya. Jadi sekarang ini aku lagi nge-shoot pakai kamera Nikon ZR dengan lensa Sony 2470. Kon sempat bilang ya, kalau autofocusnya tuh berjalan dengan cukup baik banget. Coba dilihat aja nih. Nah, ini sebenarnya aku tadi ngomong kayak sekedar lewat, tapi ini tuh hal yang menarik banget karena ini membuat kita para user Sony, nggak tahu sih, tapi kemungkinan besar kalau kita adalah user Sony intinya, ini adalah sebuah proses pemindahan yang sangat seamless gitu, sangat gampang. Karena harga Nikon ZR ditambah mega depth ini akan masih jauh lebih murah gitu dibandingin kita beli Sony FX3 gitu kan. Jadi bisa dibilang kita kalau mau coba kamera ini, kita tuh nggak perlu benar-benar pindah. Kita tetap bisa nyimpen lensa-lensa Sony kita dan tetap kita adapt untuk dipakai ke kamera ini. Dan kalau mau full pindah ya bisa. Dan kalau mau tetap pakai dua brand ya bisa juga. Intinya ini adalah sebuah sistem yang sangat menarik banget gitu loh. Jadi aku pengen lebih menekankan itu aja. Oke, kurang lebih itu aja first impressionku dengan Nikon ZR ini. Kalau ditanya kenapa nggak coba ini, kenapa nggak coba itu, waktuku dengan kamera ini cukup terbatas. Banyak banget hal yang belum ku coba juga. Salah satu hal yang aku belum sempat coba, kita coba sekarang aja kali ya. Jadi ini lensa dengan PL mount dan ini PL2E mount. Apakah ini akan bekerja di kamera ini? Mari kita coba. Dan ternyata bisa, tapi
tutorial nyusahin diri ternyata nih. Jadi ini manual fokus, aku habis bolak-balik ngatur fokusnya sampai pas, dan ini udah gitu kebetulan lensa yang aku pasang tuh lensa 75mm dengan squeeze factor 1,33 kali, jadi kita sangat ngezoom. Terus kebetulan kamera ini nggak ada anamorphic support, jadi aku ngandalin monitornya yang gede itu aja. Untungnya squeeze factornya cuma 1,33 kali ya, tapi kalau lebih dari itu kayak 1,5 atau 1,6 gitu. Kayak sih bakal perlu external monitor yang support di squeeze-nya langsung di monitor ya, biar kita bisa ngeframein dengan lebih baik. Tadi sampai mana ya? Oh iya, masih banyak banget hal yang belum ku coba ini itu, dan itu impressionku sebenarnya kan ku pakai konten ya, dan mostly positif kayak yang tadi ku bilang, kayak ini seru banget, aku penasaran banget Nikon di depannya gimana, dan sebenarnya kamera ini aja udah sangat menarik. Brand-brand lain fix harus bikin sesuatu yang bisa nyaingin ini sih, kayak berat banget nih di range harga segitu, dan kualitas video yang bisa kita dapetin tuh kayak begini. Dan sebenarnya kan ada alasan tertentu ya ini disebut first impression, karena belum benar-benar aku pakai untuk syuting yang sesuatu yang lebih serius daripada aku bawa keliling kemana-mana gitu kan. Jadi aku nggak berani bilang dengan benar-benar akurat ini pas dipakai syuting tuh gimana. Tapi yang aku bisa bilang ya udah aku pakai untuk ini dan hasilnya seperti ini, dan aku rasain seperti ini. Ya kurang lebih itu aja. Waduh, aku kenapa dari tadi mondar-mandir, maju mundur. Ini semoga dari tadi tetap fokus ya. Ini aku ngeceknya benar-benar ngandelin fokus picking yang ada di monitornya doang nih. Semoga sih tetap fokus ya. Untuk yang penasaran sama storage yang dibutuhkan kalau pengen bekerja dengan 6K Red RAW ini buat gambaran. Footage aku ngobrol sama Kevin itu direkam dengan Sony ZV-1 di Full HD 25 frame per second. Jadi itu total durasi rekamannya 20 menit 17 detik dan size filenya 7,99 GB. Ya 8 GB lah ya kita bulutin. Durasi talking head di studio yang ku rekam pakai si Nikon ZR di codec 6K Red RAW itu totalnya 23 menit 22 detik. Beda-beda tipis lah ya, durasinya nggak terlalu banyak. Storage yang kita butuhkan untuk menyimpan file dengan durasi 23 menit 22 detik dengan format 6K Red RAW adalah 272,31 GB. Jadi itu aja video kali ini, semoga membantu, dan kalau ada pertanyaan seputar Nikon ZR ini silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Kalau bisa jawab akan ku coba jawab sebisaku. Dan itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!